Halo Sobat Piksi, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita bakal ngobrol seru tentang semua hal menarik dari dunia pendidikan, cerita inspiratif, sampai update berita terbaru. Jadi, duduk santai, siapkan cemilan, dan mari kita eksplorasi bareng. Fun, joy, and enjoy. Doing it. Hari ini kita kedatangan penari cantik nih. Si penari ini udah berkarya sampai internasional loh. Dan juga udah banyak menciptakan karya tari sendiri. Siapa nih teman-teman di rumah yang suka nari juga? Udah penasaran kan? Kita sambut Kak Vira. Selamat datang Kak Vira. Halo. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah cukup baik. Nah, kita ketemu lagi nih Kak. Kemarin kita sempat wawancara di acara Pekan Kreasi. Oh, sama kamu ya? Iya. Nah, akhir-akhir ini ada kesibukan apa Kak? Kesibukan akhir-akhir ini. Oh, baru kemarin gabung dengan Festival Nepak Belulang sama Apresiasi Desa Budaya 2024 yang di Desa Lalang. Iya, iya. Itu kami ada juga loh Kak. Iya, Liputan. Tahu. Nah, kalau boleh tahu Kakak ini aslinya orang mana sih Kak? Aslinya orang Sungai Liat Bangka. Orang Sungai Liat. Iya, tahu nggak? Tahu. Oke. Itu kenapa Kak bisa jadi di sini Kak? Kerja. 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 Kalau boleh tahu kerja apa nih Kak? Kakak ASN di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oh gitu. Nah, Kakak nih udah familiar ya Kak dengan Belitung? Apa nih sebelumnya, atau kalau misalkan dijawab sekarang tentu sudah karena sudah berjalan hampir 3 tahun di sini. Oh, 3 tahun di Belitung Timurnya? Hampir. Nah, Kakak ini kan katanya seorang penari, seorang koreografer. Benar Kak? Benar. Bisa menari. Dan juga katanya Kakak dari Sanggar Pesona Wangka Kak. Iya, dulu saya memang mengembangkan atau awal mula perjalanan itu di Sanggar Pesona Wangka di Sungai Liat itu sendiri. Gitu. Itu dari sanggar itu Kakak terbentuk ya Kak? Untuk dasarnya iya. Kemudian aku nerusin kuliah di luar Bangka itu. Oh, di luar Bangka. Karena di sini nggak ada jurusannya. Di Bangka Belitung itu belum ada jurusan seni tari. Oh, itu Kakak kuliah di mana Kak? Di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Wow. Pernah dengar nggak? Pernah sih. Tapi ya? Harus belum pernah sih. Harus pernah. Nah, kenapa sih Kakak tertarik dengan menari ini Kak? Apa ya? Menari itu menurutku bisa menjadi mediaku. Iya. Untuk melepaskan sesuatu gitu, ataupun mencari sesuatu gitu. Kenapa demikian? Karena nggak muluk-muluk ya. Ketika aku nari, ya aku ngerasa happy aja gitu. Kalau kita dalam problem atau masalah yang kita dapetin dengan nari, seketika lupa. Ya mungkin setiap orang punya caranya beda-beda untuk melampiaskannya gitu ya. Kalau di aku sendiri dengan nari aku bisa ngelampiasin itu. Oh, nah kita kembali ke kakak kuliah tadi di Institut
Seni tari. Seni Indonesia Oh, Yogyakarta. seni Indonesia. Nah, apa sih yang memutuskan kakak untuk kuliah di situ, Kak? Awalnya sih memang direkomendasikan dari guru sanggarku dulu. Dan kemudian ya udah nih aku daftar, ternyata aku keterima di sana. Dan memang itu bukan pendidikan, tapi itu lebih ke seni murninya. Kalau diisi. Itu, Kak. Nah, dari kalau boleh tahu nih, Kak, tantangan kakak sebagai seorang penari nih. Tantangan sebagai seorang penari. Ada Untuk gak sih, apa Kak? dulu? Untuk apa dulu nih? Untuk kayak misalnya kakak nih ada nari tapi kakak agak sedikit capek mungkin kan? Kalau untuk tantangan jadi seorang penari sendiri sih sebenarnya karena aku sudah memilih itu, aku harus terima resikonya. Cuman di balik itu ada beberapa yang mungkin harus aku lewatin gitu ya. Dari awalnya aku kuliah itu sebenarnya nggak disetujuin orang tua. Oh gitu kan? Iya. Kuliah di seni tari apalagi karena menurut mereka yang notabene orang tuaku tuh adalah orang tua di desa gitu ya. Yang mereka hanya tahu mungkin anaknya bisa di teknik sipil, polisi, dokter dan lain-lainnya seperti itu kan. Ya siapa sih orang tua yang gak mau anaknya sukses gitu ya. Cuman ketika aku berhasil ngeyakinin mereka di awal, ya udah seneng. Tapi ternyata di tengah-tengah aku disuruh pulang. Wah, kenapa tuh, Kak? Ya karena menurut mereka balik lagi tidak ada prospek yang lebih tinggi untuk anaknya jadi seorang penari. Apalagi yang aku ambil itu bukan pendidikan. Kalau aku ngambilnya pendidikan seni tari, mungkin aku bisa ngajar di sekolah ya. Aku bisa ngajar di sekolah jadi guru. Itu pola pikirnya orang tuaku. Tapi di tengah-tengah ketika mereka nyuruh pulang itu, aku berusaha untuk ngeyakinin mereka nih, gimana sih caranya biar orang tuaku tuh berpikir kalau misalkan aku baik-baik saja ketika aku sudah memilih pilihanku gitu. Dan alhamdulillahnya aku membuktikan sesuatu, ya mereka akhirnya support aja. Dan katanya kakak juga menciptakan karya-karya, Kak. Tentu. Seperti ngelimbang, tepung tawar dan lain-lain. Ada yang punya cerita menarik nih, Kak, di antara karya-karya itu, Kak? Kalau untuk karya itu sebenarnya perjalanannya panjang ya. Nggak ada karya itu yang instan. Jadi setiap karya menurutku aku menciptakan pengalaman yang berbeda dari setiap karya. Karena apa? Karena orang yang aku temuin pun beda-beda. Itu sebenarnya tempatku beda-beda loh. Karya ngelimbang itu aku di Jogja, tepung tawar aku di Bangka. Terus ada lagi nih yang baru-baru ini aku karya di sini udah 2 kali. Yang pertama itu waktu ada acara Timur de Belitung kalau nggak salah. Iya, Timur de Belitung aku karya apa sih namanya? Aduh aku lupa judulnya. Triangle aku karya Triangle. Terus terakhir aku bikin film di sini juga sama anak-anak sini sama masyarakat suku Sawang yang judulnya Sawang. Kayaknya bentar lagi tayang di Indonesiana TV deh. Wih, keren. Itu berhubungan dengan tari ya, Kak? Iya. Oh, gitu. Yang mana nih yang terakhir ya? Yang Sawang? Bisa. Iya, yang Sawang itu berhubungan dengan tari, tapi dia media baru film tari jadinya. Oh, di film. Iya, film. Oh, gitu. Nah, bagaimana sih kakak menyimbangkan elemen tradisional dengan modern dalam karya-karya tari kakak? Menyeimbangkan tradisional dan modern, modernisasi. Gini, sebenarnya basicku itu memang tradisional. Basicku tradisional, aku belajar di sanggar tradisional. Tapi karena sekarang seiring berkembangnya zaman, tentunya kita harus bisa beradaptasi kan. Nah dulu seni tari itu dipertontonkan langsung gitu. Terus karya-karya diangkat pun basicnya dari cerita tradisi dan dikelola secara tradisi juga itu. Tapi sekarang kan minat generasi muda nih mengarah ke yang modern banget gitu ya. Banyak nih orang-orang yang udah berkembang pemikirannya. Bagaimana kalau kita tuh nggak bisa kalah dengan
modern itu misalnya nih budaya asing lah yang masuk, menurut mereka itu lebih modern daripada tradisional kita, K-pop gitu kan, modern dance ya, yang banyak sih K-pop ya sekarang, cover dance gitu kan banyak. It's okay, itu nggak masalah banget. Tapi bagaimana sih tradisi itu bisa dilirik juga sama generasi muda? Yaitu dengan salah satunya dengan bikin film tadi, dengan film tari, terus konsep yang mungkin agak nakal dikit lah gitu. Nggak yang cuman konvensional, tapi juga lebih berkembang dan bisa dinikmati dari beberapa usia gitu, dari banyak usia, dari beberapa kalangan. Gitu. Oh gitu Kak. Nah sebagai seorang koreografer nih Kak, bagaimana nih pengalaman Kakak di bidang-bidang tari gitu Kak? Seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya menjadi koreografer itu nggak mudah ya. Di setiap perjalanan karya itu berbeda-beda. Ada lagi kalau kita ketemu penari yang basicnya bukan penari, itu baru banget, itu sulit banget ya. Tapi untungnya ketika orangnya balik lagi nih ke penari yang misalnya aku garap karya nih, kalau misalkan dia bawa gelas kosong, oh itu gampang banget kita ngolahnya kan. Tapi ternyata kalau misalkan dia penari, terus dia udah bawa gelas penuh nih ke dalam studio, kalau misalkan kita karya itu namanya studio ya, walaupun itu entah indoor atau outdoor gitu ya, studioku misalnya, itu akan sulit karena mereka sudah bawa sesuatu yang menurut mereka lebih baik, dan menurut mereka apa yang aku sampaikan itu salah. Karena sebenarnya koreografer itu punya metodenya sendiri-sendiri untuk menciptakan suatu karya. Gitu. Pendekatannya beda-beda. Oh gitu Kak. Nah juga kakak pernah terlibat di acara internasional Kak, seperti Festival Indonesia di Moskow dan Internasional Bike Festival di Johor Bahru. Benar Kak? Benar. Nah itu gimana sih Kak ceritanya bisa sampai di situ Kak? Bisa sampai internasional. Pertama-tama aku ucapin dulu terima kasih kepada yang udah memberikanku kesempatan gitu ya untuk sharing di sini, dan juga memberikanku kesempatan untuk bisa terlibat di acara internasional tersebut. Aku di Jogja itu gabung sama beberapa komunitas sebenarnya. Aku freelance dancer di sana. Dari situ aku diajak mereka untuk misi budaya ke beberapa tempat. Salah satunya yaitu Festival Indonesia Moskow yang ada di Rusia, terus International Bike Festival di Johor Bahru Malaysia, sama ada juga, sebenarnya ini tetap di Indonesia, cuman itu internasional karena mengundang beberapa negara yang kegiatannya itu di Jogja juga sih, International Dance and Conference Festival waktu itu. Dan itu aku koreografer. Kalau yang Festival Indonesia Moskow sama Johor Bahru itu aku penarinya. Ya pendekatan yang dilakukan ya bukan pendekatan ya sebenarnya, bagaimana cara aku bisa bergabung sama komunitas itu ya, dan komunitas itu terpilih untuk menjadi perwakilan Indonesia di sana gitu. Gitu. Nah kakak juga katanya narasumber di workshop nari. Benar. Nah bagaimana nih kakak melihat antusias generasi muda terhadap seni tari saat ini Kak? Dari beberapa workshop maksudnya? Di workshop itu memang kebetulan itu anak muda ya. Aku belum pernah ngisi workshop untuk ibu-ibu gitu, belum pernah. Tapi lebih ke anak muda atau bibit-bibit baru yang mungkin nantinya berminat untuk menjadi seorang penari atau koreografer. Antusiasnya mereka sih luar biasa sekali. Hanya saja ketika aku datang lagi ke Sumatera, ini sebelumnya aku ngomonginnya di Jogja, karena di Jogja itu banyak banget penari cowok gitu. Gitu. Iya, entah itu dari Bali, Jogja tuh pokoknya banyak penari cowok. Nah ketika aku sampai di Sumatera, kok aku agak miris gitu. Kenapa Karena penari cowok tuh susah ditemukan. Gitu. Banyak mindset yang mungkin bikin mereka nggak mau jadi penari. Paham lah maksudnya. Paham. Maksudnya mereka lebih memilih hal lain daripada menjadi penari. Padahal nari itu nggak salah. Nari itu nggak buat kalian tuh menjadi lemot gitu. Bukan. Tapi bagaimana juga
kalian bisa mengekspresikan diri kalian, menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan oleh koreografer. Nah seperti itu. Nah jadi ketika aku lihat, kalau untuk antusias, balik lagi antusiasnya generasi muda, mereka sudah luar biasa. Cuman kita hanya kekurangan laki-laki. Oh gitu. Itu aja. Nah juga kakak pernah jadi art director dalam tari kolosal ulang tahun Bangka Belitung 2023. Iya, Benar, Kak? art director. Pernah. Waktu itu kami bertiga sebenarnya. Saya sama ada 2 teman saya juga di situ. Itu tim Kak? Tim. Oh tim. Kerja tim jadi ceritanya. Untuk Hood Bubble 2023 dan itu nge-hire anak-anak SMK, SMA yang ada di Bangka. Karena waktu itu kegiatannya memang di Pulau Bangka. Oh gitu. Di Pulau Bangka kegiatannya. Nah menurut kakak nih, harapan untuk seperti saya nih Kak, anak-anak muda sekarang terhadap perkembangan seni tari ini Kak? Yang aku harap sih generasi muda itu enggak cuman melihat tari itu hanya sekedar tari. Banyak sekali yang bisa disampaikan melalui tari. Yang generasi muda tahu sekarang menari hanya sekedar menari, bergerak, terus pamer ketubuhan tanpa tahu makna. Dan sebenarnya tari itu bisa digali semaksimal mungkin, entah itu dari pengalaman empiris ataupun rangsang apapun, visual, audio yang bisa dijadikan sebuah karya tari. Bahkan fenomena alam, fenomena sosial yang terjadi di sekarang gitu, misalnya kayak banjir ataupun apa ya sekarang, apa nih yang sekarang yang lagi ngetren di Belitung nih misalnya, apa ya, fenomena sosial misalnya pertambangan timah yang bikin masyarakat sekarang ekonominya melemah gitu, bahkan itu bisa dijadiin sebuah karya tari gitu. Iya, nggak cuman sekedar nari doang jadinya. Jadi sebenarnya yang dijual tari itu mahal konsepnya. Nah, anak-anak muda itu harus tahu itu. Nggak cuma sekedar nari sebenarnya. Jadi kayak menyampaikan pesan gitu ya Kak? Benar. Kita menyampaikan pesan ataupun bisa juga mengajak kalau misalkan tempatnya pas. Oh gitu. Oh ya, jangan lupa juga nih. Apa? Udah aku bilang tadi. Jangan melihat tari itu sangat-sangat tertinggal, klasik, tradisi banget. Enggak. Kalian bisa banget ngegabungin itu dengan hal-hal baru. Misalnya media baru tadi. Bikinlah karya tari yang mungkin bergabung sama visual yang mungkin itu sangat-sangat modern. Misalnya apa ya, kayak bilang tadi film tari yang bisa ditonton siapapun akhirnya. Nggak harus dia datang ke tempat itu. Enggak. Terus apalagi gabung sama atau kolaborasi sama komposer-komposer yang udah eksperimental gitu, yang menggunakan alat-alat elektroniknya banyak banget misalnya kayak gitu. Nah itu kan pembaruan ya, yang jangan lagi generasi muda berpikir seni tari itu tertinggal. Oh ya gitu. Nah bagaimana nih kakak melihat posisi seni tari dan tradisional Indonesia di tengah arus globalisasi seni modern Kak? Posisinya sebenarnya tari itu nggak tertinggal banget, karena udah terus melakukan pembaruan ya. Hanya saja mungkin di daerah kita, di Belitung Timur khususnya, atau di Bangka Belitung lah, mungkin kalian juga jarang melihat pertunjukan yang menggabungkan unsur tradisi dengan modern. Oh iya Kak, jarang kan? Jarang. Kalian hanya melihat tari itu di panggung, gitu. Nah, bisa banget kalian cari sesuatu yang ada di YouTube, klik aja tuh tari, terus penggabungan dengan media baru tadi. Biar posisi tari itu tidak tenggelam di sini, karena di luar itu udah berkembang sebenarnya. Hanya di sini aja yang belum, mungkin belum ada yang bawa masuk gitu. Atau mungkin kalian yang akan menjadi apa ya, pionir untuk di Belitung Timur misalnya gitu. Nah, menurut kakak nih, bagaimana seni tari dapat medium yang efektif untuk memperkenalkan budaya lokal ke panggung internasional, Kak? Oke, maksudnya menjadi media yang efektif gitu ya? Menjadi untuk media dibawa ke internasional, Kak? Kalau kita ngomongin internasional, kalau kita yang ada di daerah,
sebenarnya yang dijual itu memang tradisionalnya. Wow. Yang klasik banget, yang kalian lihat, aduh aku ngantuk nonton ini, aduh ini apa sih, kok monoton banget gitu. Sebenarnya itu yang dijual ke internasional ya, menurutku ini ya, ini menurutku. Karena ketika aku nari ke sana, yang ku bawa itu seni tradisinya, tradisionalnya. Tapi yang sudah dikemas sedemikian rupa gitu. Itulah gunanya kreativitas tanpa batas tadi ya, agar tari itu dikenal oleh kalangan internasional, halayak internasional. Nah itu udah banyak banget platform yang menyediakan. Misalnya nih ada FBK dari Kemenkebud sekarang namanya, Kementerian Kebudayaan. Ada fasilitasi interaksi budaya. Nah penari di sini, komunitas di sini bisa ngajuin itu ke internasional bahkan. Bahkan bisa, kita lintas negara bisa, enggak yang harus lintas provinsi, enggak, bisa banget lintas negara. Hanya saja mungkin di sini teman-teman ataupun penari-penari kurang tahu mengenai keberadaan platform itu ataupun fasilitasi itu. Cuman dari aku sendiri, aku udah berusaha untuk sharing itu sama teman-teman. Halo guys, ini ada ini loh, silakan masukinlah proposal kalian, ajukanlah proposal kalian biar kita bisa ngenalin seni tari kita, tradisi yang ada di Belitung Timur sampai ke kancah internasional. Cuman ya mungkin mereka belum paham alurnya, belum paham bagaimana bisa masukin itu ke sana. Ya sama-sama belajar aja sih. Gitu Kak. Nah, boleh dong beri tepuk tangan dulu buat Kak Safira. Oke Kak Safira, makasih udah mau sharing-sharing tentang tarinya. Wow, semoga sukses selalu ya Kak. Amin. Terima kasih Sobat Pixie sudah mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan kita kali ini membawa inspirasi dan semangat baru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk terus update podcast selanjutnya, karena masih banyak pembahasan seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan seperti biasa, find the joy and enjoy.